Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Scriptflow. Nah, oke, kemarin kita sempat membahas jurus-jurus menyelesaikan masalah utang piutang. Nah, ini mungkin di part 3 saya ingin membahas terkait daripada jalur-jalur atau rambu-rambu yang harus diwaspadai supaya tidak terjerat masalah pidana. Nah, mungkin benar masalah utang piutang ini adalah murni perdata. Misalnya saya berutang kepada Anda, terus saya nggak mau bayar. Saya tetap ada di rumah. Terus Anda tiba-tiba membawa polisi. Ya tidak bisa. Saya tidak bisa dipenjara juga. Ini karena masalah perjanjian. Kalau di penjara mau dituntut masalah apa? Pasal apa? Tidak bisa. Tapi ada pengecualian. Nah, ini dia pengecualiannya. Nah, kalau misalnya untuk si debitur yang berhutang. Nah, ini saya udah berbicara masalah rambu-rambunya. Ini pandangan saya ya, opini terserah mau diikutin apa enggak. Tapi ini adalah opini saya. Kalau misalnya dia dari awal berbohong, membuat rangkaian kebohongan, itu bisa dijerat pidana penipuan, perbuatan curang. Ada di pasal 378 KUHP pidana. Nah, rangkaian kebohongan ini seperti apa? Misalnya nih, saya yang ngutang nih. Wah, tolong dong, saya mau membayar uang biaya operasi ayah saya 40 juta, pinjemin saya dong gitu. Oke. Saya kasih nih 40 juta buat biaya rumah sakit Bapak Anda. Semoga cepat pulih kembali ya. Oh iya, terima kasih. Dan faktanya 40 juta itu tidak dipakai untuk biaya pengobatan ayah Anda. Tapi misalnya biaya pengobatan ayah Anda sudah ditanggung sama misalnya BPJS atau dari misalnya ada bantuan-bantuan yang lainnya. Ternyata 40 juta itu Anda pakai untuk main slot. Atau misalnya buat yang lain ya kan. Mohon maaf, misalnya buat narkotika, buat judi, buat misalnya penginapan di hotel, buat poya-poya, misalnya buat beli HP baru. Anda dari awal bilangnya mau buat biaya operasi, tapi ternyata bohong. Nah, itu bisa dijerat pasal penipuan. Karena bunyinya begini nih. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Nah, dengan memakai nama palsu, oke lah dia namanya nggak palsu. Martabat palsu, oke nggak. Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan. Nah, disinilah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, gitu ya. Jadi Anda mau utang tapi ngibul, Anda bisa dijerat dengan penipuan. Dan pembuktiannya sangat mudah. Hati-hati. Gitu ya. Nah, ini penipuan. Terus misalnya Anda minjam utang ke saya. Terus tiba-tiba Anda kabur. Anda tidak ada di lokasi. Terus saya cari, nggak ada juga, nggak mau ketemu. Bahaya, itu bisa dikenakan pasal penggelapan 372 KUHP. Oke lah, Anda memiliki utang piutang yang sah di mata hukum. Asal mulanya perdata. Tapi Anda udah misalnya tidak punya itikat baik untuk membayar. Nah, itikat baiknya ini Anda kabur begitu aja. Nah, bunyinya kayak gini. Saya bacakan ya. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Nah, bukan karena kejahatan, oke lah, utang piutang. Penerimaannya secara sah. Diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, 4 tahun. Pidana penjara 4 tahun. Tapi dalam penguasaan barang itu, setelah penerimaan secara sah,
menguasai barang itu tidak tidak ada itikat baik atau melawan hukum. Anda udah bertentangan dengan hukum. Gitu. Tadinya misalnya dari proses utang itu tidak ada masalah. Tapi karena Anda lari, kabur, itu bisa dijerat dengan pasal penggelapan. Nah, kalau misalnya yang tidak bisa, wah, nih kadang saya pernah nemuin konten di TikTok. Saya kan juga memberikan materi masalah pinjaman online sama teman saya, masalah utang piutang. Tapi jawaban salah satu orang ada yang bilang, nggak bisa dong dijerat seperti itu. Ini kan masalah perdata. Iya, masalah perdata, saya paham. Cuman ada batasannya, sejauh mana perdata ini bisa dijerat kepada dia. Lantas gimana kalau dia udah semena-mena? Ya, jadi ada batasannya. Janganlah masalah ini. Masalah pelindungan konsumen, misalnya memberikan undian palsu aja, itu bisa dijerat pidana. Padahal ini masalah perlindungan konsumen, murni perdata. Tapi ada unsur pidananya. Nah, bukan berarti masalah utang piutang ini dibebaskan secara hukum. Gitu. Ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dimengerti oleh kawan-kawan. Nah, gitu ya. Itu berlaku untuk debitur yang punya utang. Nah, oke lah, itu clear ya. Rambu-rambu itu yang saya sampaikan. Nah, masalah kreditur yang memberikan utang, terkadang meresahkan juga. Mereka tiba-tiba memberikan bunga yang tanpa disengajain. Maksudnya tidak ada kesepakatan dari awal bahwasannya ada bunga di situ. Nah, selama tidak ada perjanjian yang menyatakan bunga itu, artinya cukup dibayarkan pokoknya saja oleh si debitur. Habis itu gak usah lah bayar bunganya. Enak sekali buat bayar bunganya. Atas dasar apa dia dibenarkan untuk menerapkan bunga itu? Gitu loh. Kalau dari awal tidak ada kesepakatan, nah, tiba-tiba dia menerapkan bunga, kesepakatan itu bisa dibatalkan secara sepihak. Tapi dengan catatan, utang yang sudah dikasih ya diberikan pokoknya. Kalau masalah bunga, selama tidak ada ketentuan, tidak usah dibayarkan. Itu loh, itu yang pertama bunga, masalah bunga. Buat kreditur. Terus masalah pengancaman. Hati-hati nih. Buat yang memberikan utang, kreditur, para kreditur, jangan pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan utang itu kembali kepada Anda. Ancam. Abis ini lo, gua bunuh lo gitu misalnya. Abis ini, saya benturin lo. Abis ini anak lo habis lo gitu. Hati-hati. Ini bisa diancam pasal pengancaman. Secara elektronik ada pasalnya juga. Secara langsung itu juga ada pasalnya. Pengancaman ini juga diatur. Apalagi misalnya mengancamnya didatengin bawa golok, bawa celurit. Nah, itu udah kena undang-undang darurat kalau itu. Nah, asal mulanya dari utang piutang. Tapi jadi pidana karena yang masalah seperti itu. Nah, belum lagi nanti ada perampasan. Misalnya di tengah jalan ditagih hutang, terus dia nggak mau bayar hutang, motornya Anda rampas. Nggak bisa. Nggak bisa. Perampasan atau pemerasan. Nggak bisa. Misalnya kamu kalau nggak bayar hutang, konsekuensinya nanti saya sebarkan ke aib kamu ke warga-warga sekitar. Ini nggak bisa. Kalau kamu nggak mau bayar bunga, maka kamu akan menanggung sendiri resikonya. Nggak bisa, itu termasuk pemerasan. Hati-hati. Pemerasan. Terus apa lagi ya? Selain pemerasan, udah sih paling itu. Nah, misalnya nih, kayak Anda datang ke rumah orang yang berutang kepada Anda, terus misalnya, wah kamu nggak bisa bayar, oleh karena itu saya ambillah vas bunga yang mahal kamu. Saya ambillah TV kamu, saya ambillah kulkas kamu secara paksa. Nggak bisa. Anda bisa dikenakan masalah perampasan atau pemerasan. Nah, ini bisa berlipat-lipat ketentuannya. Jadi utang piutang itu ada masalah-masalah yang harus ada ketentuan-ketentuannya. Tidak boleh semena-mena. Nah, ini PR siapa untuk memberitahukan masalah kayak gini? Ya, selain debitur kreditur,
ini juga dibebankan kepada tokoh masyarakat yang berperan di situ. Bukan pengacara, jujur aja kalau kayak pengacara, konsultan hukum, terus ya sama kayak advokat ya, ahli hukum, bertanggung jawab kalau memang ada pengaduan secara langsung. Masalahnya kan kita sifatnya menunggu dan tidak semuanya nampak di depan kita. Tapi kayak tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Ustadz yang berperan di situ, ini sangat berpengaruh. Tugas Anda adalah melayani, menertibkan lingkungan Anda dengan sebaik-baiknya dan seaman-amannya. Nah, Anda harus jago juga memberikan nasihat seperti ini. Wajar ya, ini kayaknya jurus menghadapi hutang piutang ada 3 episode ya. Nah, ini saya berikan tips-tipsnya secara langsung. Kalau Anda konsultasi kepada konsultan, Anda berapa uang yang Anda keluarkan? Saran saya harus mempelajari secara sendiri. Bagaimana cara menghadapi hutang piutang? Bagaimana cara Anda memberikan nasihat atau advice kepada si para pihak ini? Nah, demi menghemat, Anda menyewa jasa pengacara misalnya. Oke, silakan. Kalau mau hemat, silakan. Ada tapinya. Tapi Anda juga harus belajar. Anda juga harus kompeten untuk memberikan nasihat. Anda misalnya malas baca, malas untuk belajar, malas untuk misalnya mengetahui informasi-informasi apa saja yang dilarang dalam hutang piutang, tapi Anda juga nggak mau nyewa pengacara. Nah, terus gimana? Tapi Anda mau itu masalah selesai. Anda mau nunggu wangsit atau mau nunggu apa? Gitu loh. Tidak semua masalah itu diselesaikan dengan sendirinya, tanpa ikhtiar atau perbuatan dari kita. Selesai karena perbuatan dari kita. Itu ya. Itu saja. Saya kira saya sudah membuat video terkait dengan jurus-jurus menghadapi hutang piutang. Ada 3 episode. Tonton secara berurutan, nanti saya nomorin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel video ini. Semoga rekan-rekan dengan menonton video ini bisa mendapatkan pencerahan dan tidak ada saling bacok-bacokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.